Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asari Tech Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah toko online menggunakan Laravel 8. Di mana untuk toko online ini nanti ada beberapa step yang akan dibuat dalam tutorial kali ini. Di mana di step pertama itu nanti kita akan belajar cara menginstal Laravel 8, kemudian login menggunakan Jetstream dan Socialite ya. Untuk Jetstream ini kita nanti akan menggunakan Livewire. Kemudian nanti di konten berikutnya itu ada integrasi template OneTech dengan Laravel, kemudian membuat autentikasi user dengan Laravel. Maksudnya di sini autentikasinya itu adalah nanti kita akan membuat sebuah level user di mana nanti yang bisa mengakses aplikasi ini itu siapa saja. Nah, nanti kita akan membuatnya itu di pertemuan ketiga. Selanjutnya nanti ada integrasi template adminnya. Nah, untuk template admin ini saya menggunakan Metronic ya. Dan nanti untuk template-template ini juga akan saya upload di Google Drive atau mungkin nanti di GitHub biar teman-teman nanti bisa download template ini ya. Dan selanjutnya ada beberapa konten berikutnya. Oke, konten ini mungkin nanti bisa berubah karena memang di sini saya membuatnya itu bertahap. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menginstal Laravel 8, Jetstream, dan Socialite. Oke, mungkin langsung saja ya untuk menyingkat waktunya. Oke, kita akan menggunakan CMD untuk melakukan instalasinya. Dan pastikan teman-teman sudah menginstal XAMPP terbaru, XAMPP versi terbaru, kemudian Composer versi terbaru, agar ketika kita menginstal Laravel ini, maka otomatis akan menginstal updatean Laravel yang paling terbaru. Seperti itu. Oke, kita masuk ke folder htdocs terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat proyek dengan nama toko online ya. Oke, Composer, create project. Kita buat proyek Laravel versi terbaru, Revertis. Kemudian namanya toko online. Oke, kemudian enter. Oke, pastikan teman-teman juga tersambung dengan koneksi internet sehingga ketika proses instalasi itu berjalan dengan lancar, cepat tentunya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Coba kita masuk ke halaman aplikasinya terlebih dahulu ya. Cek directory, XAMPP, toko online. Oh, so, edit, kita bisa masuk ke htdocs, kemudian nah toko online ini kita edit aja, toko online. Oke, dan kita masuk ke direktur aplikasinya. Dan selanjutnya coba kita jalankan aplikasi Laravelnya. Oke, kita copy ya. Kemudian kita pastikan di halaman browser. Saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah terlihat template seperti ini, maka instalasi Laravel 8 berhasil dilakukan. Oke, langkah selanjutnya adalah menginstal Laravel Jetstream ya. Langkahnya itu tinggal pastikan kita masuk ke direktori aplikasinya. Kemudian kita ketikkan print ini, Composer require Laravel Jetstream ya. Oke, kita close ini dulu. Kita masuk ke direktori root aplikasinya. Kemudian ketikkan perintah Composer require Laravel/Jetstream. Sebenarnya untuk Laravel sendiri itu untuk Laravel 8 banyak pilihannya ya, teman-teman bisa menggunakan Laravel UI, kemudian Laravel Jetstream, Laravel
berisi itu yang paling terbaru, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang teman-teman buat seperti itu. Setelah selesai menginstal Laravel Jetstream, itu kita install LiveWire-nya dan mengetikkan perintah php artisan jetstream -2 install LiveWire ya. Sama, tinggal ketikkan di sini di family-nya. Nah, setelah itu tinggal kita install npm-nya. Oke, kita install npm-nya, npm install, kemudian kita running npm dev-nya. Oke, kita install npm dev-nya. Jadi untuk Jetstream LiveWire ini kita menggunakan Tailwind ya sebagai CSS-nya. Oke, sudah terinstall. Selanjutnya kita install database-nya atau tabelnya ya, dengan menggunakan PHP Artisan Migrate. Oke, kita pastikan dulu nama database kita ya. Oke, kita buka foldernya, toko online, close, .env. Nah, ini teman-teman, di sini defaultnya itu nama database-nya adalah Laravel. Nah, teman-teman bisa ubah menjadi toko online misal ya. Online, kemudian kita buat di PHP admin-nya ya. Tambahkan nama database-nya toko online. Oke, setelah kita membuat database-nya, kita sinkronisikan dengan fungsi PHP Artisan Migrate. Nah, maka otomatis struktur database dari toko online itu berhasil diinstal. Oke, itu terkait dengan menginstal Jetstream LiveWire ya. Oke, kita coba jalankan. Kita refresh. Oke, kita belum menjalankan PHP Artisan Slash. Ya, kita kopikan. Oke, klik login. Nah, maka template dari Jetstream sudah selesai dibuat. Ada login dan registernya. Oke, setelah kita membuat login dan register menggunakan Jetstream, langkah selanjutnya kita membuat login menggunakan Google ya, atau Socialite. Jadi untuk login di toko online ini, saya cukup menggunakan Google saja ya, tidak menggunakan yang lainnya seperti Facebook atau Twitter dan lain-lain. Jadi langkahnya itu kita install library Socialite terlebih dahulu ya. Composer require Laravel Socialite ya. Oke, kita close dulu ininya dan kita masuk ke ini. Docs. Oke, kita ketikkan Composer kayu Laravel Socialite. Oke, tinggal kita menunggu proses instalasi library ini ya. Nanti setelah kita menginstal library Socialite ini, kita melakukan konfigurasi di kelas ya, kelas config app.php. Teman-teman bisa langsung aja ke folder config, folder app config ya, benar ya, config, kemudian pilih yang app.php.
Kita taruh kelas di provider dan aliases ya. Providernya itu Laravel Social Service Provider Class. Tekan di sini. Kemudian untuk yang Socialite, Laravel Socialite Packages ya, teman-teman bisa ketikkan di bagian bawah ini di dalam aliases. Oke, nah, instalasi sudah selesai. Kemudian kita masuk ke config service .php service.php. Oke, kita tambahkan kelas Google di sini ya. Ini di copy saja. Namun nanti bisa memperhatikan videonya ya untuk mencatat atau mengetik kelas Google ini. Jadi nanti untuk client ID-nya kita menggunakan email yang akan kita gunakan untuk proses loginnya ya. Client ID, client secret, sama redirect. Nanti kita akan redirectnya itu ke halaman apa. Oke, cara mengenerate client ID ini, teman-teman bisa membuat aplikasi di Google. Caranya masuk ke https console-developer-google.com ya. Ini copy aja, kemudian pastikan di URL browser. Oke, setelah masuk, teman-teman bisa klik menu kredensial, pilih kredensial OAuth client ID. Kredensial, kemudian pilih yang OAuth client ID. Oke, sudah. Ini pilih tipe aplikasinya itu apa. Di sini saya akan membuat aplikasi web, jadi saya pilih yang web application, kemudian namanya untuk online, kita cek ya. Untuk online. Kemudian kita add URL-nya. URL-nya kita ambil dari running ini ya. Dan pastikan di sini. Di belakangnya dihapus. Kemudian yang authorized redirect URL. Ini ya. Link dari aplikasinya, kemudian /out Google dan callback ya. Ini URL ya. Dan klik create. Teman-teman bisa dikopikan your client ID-nya ini di service tadi ya. Di sini client ID. Terus tekan, kemudian yang client secret dikopikan di bagian sini. Oke, kemudian yang redirect-nya ini teman-teman ngambil dari kita buka aja dulu. Nah, sini. Yang callback ini. URL callback, teman-teman masukkan di sini. Oke, selesai. Langkah selanjutnya adalah tambah kolom Google ID di tabel user. Ini gunanya untuk generate ya dari identitas Google-nya. User, kemudian kita tambahkan setelah ID nggak apa-apa sih sini ya. Kita buat dengan nama Google ID. Oke, nah kita jenisnya pakainya varchar aja karena memang panjang kan. 200 simpan. Oke, selanjutnya kita mengedit model usernya. Teman-teman masuk ke aplikasi, kemudian pilih yang app dan model user.php. Di sini teman-teman tambahkan di variable-nya ini itu yang kolom tadi teman-teman buat Google ID. Ini. Nah, kemudian kita buat kontrolnya ya untuk akses login menggunakan Google-nya. PHP Artisan Mac Controller. Kita buat dengan nama login with Google Controller ini aja ya. Copy.
Oke, kontrol sudah jadi. Kemudian teman-teman tambah ini copy aja ya. Nanti bisa di stop dulu videonya nggak apa-apa. Kita masuk ke HTTP, kemudian controller, pilih yang lebih controller, pastikan saja di sini. Oke, teman-teman bisa melihat ini ya. Kodenya ini bisa di stop. Saya pelankan. Oke. Jadi nanti kalau misalkan Google ID-nya udah terdeteksi, maka nanti akan login secara otomatis. Tapi kalau misalkan Google ID-nya itu tidak terdeteksi, nanti maka akan menambahkan data di tabel user. Oke, setelah kita membuat controller untuk login Google-nya, selanjutnya adalah menambahkan root. Teman-teman bisa masuk ke folder root, kemudian pilih yang web.php di sini. Tambahkan untuk controllernya, bagian sini, tekan, kemudian rootnya, fallback-nya di bagian sini ya. Oke. Sudah, kemudian langkah terakhir kita tambahkan tombol untuk login Google-nya. Kita pindahkan ke research, kemudian pilih views, out, kemudian yang login.plit ya. Yang sini pastikan saja di bawah ini ya. Oke, kita coba jalankan. Aplikasinya. Ya, sudah muncul tombolnya. Sign in with Google. Nah, kemudian akan mengarah ke akun yang akan kalian gunakan. Contoh misalnya di sini saya menggunakan yang Imam Tasari. Out phone, out Google callback. Kita pilih oh iya, tadi kita coba masuk ke sini lagi, kemudian oke, pakai out ya, jangan authorize, out aja. Oke, ini out, kita edit, ini authorize kita ganti out. Ya, di sini, ya, simpan, oke, refresh ya. Coba klik Google, dan kita pilih salah satunya. Oke, maka akan bisa login menggunakan email ya. Teman-teman bisa mengecek di sini apakah datanya sudah tersimpan. Nah, Google ID, nama, email sudah tersimpan semua di sini ya. Oke, di JustTrip juga sudah terdapat banyak fasilitas atau fitur-fitur yang terupdate secara otomatis. Kayak misalnya di sini tuh mengedit profile. Teman-teman bisa menggantikan nama, kemudian email, mengganti password, autentikasi 2 faktor, delete akun juga bisa. Ini adalah aksi dari JustTrip ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama terkait dengan cara membuat sebuah toko online menggunakan Laravel 8.
nantikan untuk tutorial berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.